Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan membimbing jalan orang yang rendah hati. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 10. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita mengamati kehidupan ini penuh dengan belokan-belokan yang tidak terlihat. Kita tahu keadaan bisa saja sepertinya memotong rencana kita. Namun kita diajar untuk mengubah belokan menjadi kesenangan, memperlakukan setiap belokan sebagai perjalanan khusus untuk belajar. Jangan melawan atau kita tidak akan pernah mempelajari tujuannya. Nikmatilah saat itu dan kita akan segera kembali di jalan kita lagi yang bisa saja lebih bijaksana dan lebih kuat karena belokan tersebut. Belokan-belokan yang terjadi dalam hidup kita berbicara suatu hal yang di luar rencana kita. Sepertinya ada saja kondisi yang mengacaukan dan menghambat tujuan yang hendak kita capai. Belokan itu seringkali membuat kita marah, bahkan frustasi. Tetapi mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf adalah orang yang mendapat visi dari Tuhan bahwa suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Namun pada kenyataannya, perjalanan hidupnya tidak mulus, bahkan sepertinya jauh dari impiannya. Hanya saja, sikap hidup Yusuf selalu berhasil menjadikan belokan yang seakan menghambat tujuan hidupnya menjadi batu loncatan menuju impiannya. Ketika di rumahnya, meski tidak disukai saudara-saudaranya, Yusuf menjadi orang kepercayaan ayahnya. Ketika menjadi budak di rumah Potifar, ia pun menjadi orang kepercayaan. Saat di penjara sebagai tahanan, Yusuf bahkan tetap menjadi orang kepercayaan. Dimanapun berada, Yusuf selalu menampilkan kepribadian baik yang dapat dipercaya. Ternyata, semua pengalaman itu merupakan serangkaian proses yang Tuhan izinkan untuk menyiapkannya menjadi penguasa Mesir yang kemudian dipercayakan untuk mengurus bahan pangan di masa kelaparan. Berbagai pengalaman pahit menjadi pelajaran untuk melatih dirinya sebagai pemimpin.
Saudaraku yang saya kasihi, dalam setiap kesulitan hidup kita, belajarlah dari Yusuf. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan marah ketika hidup sepertinya jauh dari harapan, dan jangan kecewa saat kita diperhadapkan dengan hambatan. Sebaliknya, jadikan hambatan itu sebagai batu loncatan dengan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tetap berintegritas, bertanggung jawab, dan memberi yang terbaik. Karena semua itu akan menuntun kita kepada maksud dan jalan Tuhan yang indah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang telah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, saat ada hambatan-hambatan yang menghalangi impian kami atau menghalangi rencana kami, kami percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami, Engkau sedang memproses kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami tetap dapat melakukan yang terbaik. Kami tetap bersandar dan berharap hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, saat ini kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti doa ini. Kiranya Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Mereka yang saat ini sedang sakit, sedang dalam kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, ada kuasa kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi saat ini bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang kesulitan, kesusahan, mereka yang sedang dalam pergumulan apapun itu, baik pergumulan ekonomi, keuangan, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, berikanlah belas kasihan-Mu. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu. Berikanlah kekuatan, kesabaran bagi setiap anak-anak-Mu dalam menjalani setiap proses kehidupan ini. Kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu dan untuk segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.